Kami mulai saja webinar series aplikasi PT Tata Cipta Teknologi Indonesia dengan tema pengembangan aplikasi Simpek dan SKP sebagai basis data kepegawaian yang terintegrasi yang akan dibawakan oleh Bapak Imam selaku manajer PT Tata Cipta Teknologi Indonesia. Bapak Imam, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mbak Devi. Suara saya masuk ya? Ya. Oke, saya mulai ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dulu perkenalkan diri. Tadi nama saya Muhammad Imam Ghazali, bisa dipanggil Imam. Untuk saat ini posisi saya sebagai manajer di PT Tata Cipta Teknologi Indonesia yang kalau dari profil kami yang sudah ditayangkan tadi, sejauh ini kami banyak membantu di eh, Pemda ya Bapak Ibu, mulai dari penyusunan arsitektur SPBE sampai ke proses yang lainnya, termasuk salah satunya kami mengembangkan juga aplikasi. Banyak aplikasi yang sudah kami buat dan dimanfaatkan oleh beberapa IPPD. Ini salah satunya yang akan kita bahas hari ini itu sebenarnya lebih fokus di SKP-nya ya Bapak Ibu, aplikasi SKP atau di sasaran kinerja pegawai. Kalau Simpek ini kepegawaian sebenarnya lebih mengarah pada sisi integrasinya saja, karena kan sejauh ini sudah rata-rata sudah pakai Simpek semua, baik itu yang dari pusat si ASN ataupun yang masih dikelola sendiri, atau bahkan ada yang sudah Simpeknya ini sudah mulai jadi piloting atau sudah diintegrasikan sama si ASN. Kalau yang ada juga yang kami bantu sedang berjalan di tahun ini itu Simpek daerahnya diintegrasikan dengan si ASN. Jadi bisa sinkronisasi data dengan si ASN ataupun dari Simpeknya. Jadi komunikasinya dua arah, bisa tarik dan kirim data untuk Simpeknya. Nah, untuk yang sasaran kinerja pegawai sendiri, karena memang di situ eh, nanti pasti ada rumus-rumus ya di dalamnya, Bapak Ibu, ada rumus-rumus di dalamnya itu yang akan kita bahas insya Allah kita bahas di pertemuan hari ini. Nah, yang pertama ini kita lihat dulu reformasi pengelolaan kinerja pegawai. Jadi sebenarnya sudah dari lama sudah ada. Ini saya masukkan tiga yang terakhir ya Bapak Ibu. Kalau yang paling baru itu memang sejauh ini yang kami baca itu ada di Permenpan RB 6 2022 terkait dengan pengelolaan kinerja ASN. Nah, di situ sebenarnya sudah ada kriteria-kriteria dasarnya, apa yang harus dinilai, apa yang harus dilakukan, kemudian siapa yang terlibat, begitu. Itu sudah dibahas semua di peraturan Permenpan RB 6 2022. Nah, untuk pendukung-pendukungnya itu ada informasi yang kami terima itu akan ada perubahan lagi terkait bagaimana pengelola sasaran kinerja pegawai ini akan nanti ada entah rumus baru atau regulasi, intinya ada regulasi yang akan sedikit merubah eh, perhitungannya lagi. Mungkin mungkin di perhitungan ataupun nanti ketentuan-ketentuan yang ada. Jadi karena memang belum terbit juga, kami tidak akan bahas ke arah situ. Cuman informasinya akan ada peraturan yang eh, tambahan lah, peraturan tambahan gitu, Bapak Ibu, untuk sasaran kinerja pegawai. Nah, apakah SKP itu wajib kalau kita mengacu pada PAN RB 6 2022 pasal 6? Itu bunyinya setiap instansi pemerintah wajib menerapkan pengelolaan kinerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 5. Nah, pasal 5 itu ada 4 poin yang dibahas di situ. Kinerja pegawai itu eh, pengelolaannya terdiri dari perencanaan kinerja, kemudian itu nanti yang jelas ada pelaksanaannya, pemantauan, pembinaan, kemudian penilaian kinerja pegawai, itu nanti evaluasi kinerjanya, dan tindak lanjut. Sebenarnya konsep dasarnya adalah ada di eh,
PDCA ya Bapak Ibu. Planning, plan, do, act, check. Jadi perencanaan dilaksanakan, kemudian dipantau, dievaluasi, nanti diulang lagi, direncanakan lagi yang baru seperti apa. Nah untuk SKP sendiri eh, pasti ada banyak versi ya Bapak Ibu. Sebenarnya ada banyak versi di Pemda Bapak Ibu. Bagaimana penilaiannya, apa saja komponennya, terutama nanti kalau yang kami bantu itu sudah nanti langsung bisa mengarah ke TPP-nya Bapak Ibu. Jadi apa saja yang dinilai dalam kinerja pegawainya itu nanti ada rumus yang memang sudah disepakati biasanya oleh BKPSDM. Nanti rumus-rumusnya itu sudah ditetapkan, kemudian ketika komponen-komponennya itu sudah mencapai kategori tertentu, misalnya nanti kita bahas contoh absen gitu, itu kalau misalnya kita nggak masuk 2-3 hari otomatis ada pengurangan. Atau misalnya ada lagi yang terlambat saja itu akan mempengaruhi poin pengurangan TPP. Seperti itu. Nah, kita lanjut dulu. Ini mungkin teori-teori aja ya Bapak Ibu di awal, karena kalau teori saya singkat aja, karena mungkin Bapak Ibu, terutama yang dari BKPSDM, seharusnya sudah lebih dulu membaca dan sudah mempelajari juga. Nah, kalau SKP itu ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh pegawai setiap tahun. Nah, secara runutan begitu ya kalau kami baca di Permen RB itu yang jelas dari level tertinggi memberikan ke bawah kemudian nanti turun lagi sampai ke level-level eh, paling bawah. Kalau di sini ditujukan kepada siapa itu PNS dan PPPK. Jadi otomatis semua ASN itu akan punya sasaran kinerja pegawai. Yang kalau di level OPD itu akan diturunkan dari kepala dinas, kemudian nanti eh, masuk ke kepala bidang, begitu ya. Di bidang nanti baru diturunkan ke staf-staf yang di bawahnya atau di jabatan fungsional, begitu Bapak. Sebenarnya ini ada beberapa poin perubahan. Ini saya ada perilaku kinerja, mekanisme kinerja, dan SKP dan angka kredit. Nah, di sini kalau mungkin dulu SKP itu udah apa namanya em, langsung ya, ada ada beberapa yang langsung SKP itu bisa jadi angka kredit begitu. Itu sekarang sudah predefined tax, jadi nggak lagi menjadi acuan utama dalam menentukan kinerja pegawai. Jadi ada memang mungkin rata-rata menyebutnya ini ya tugas tambahan atau eh, ti- bukan dari atasan langsung, karena nanti itu memang nyambung sama mekanisme kinerja. Jadi mekanisme kinerja agile yang memang kalau kita ngarahin ke reformasi birokrasi ya Bapak Ibu di awal pertama-tama itu merubah core value-nya dulu pakai slogan akhlak ya mau di BUMN kemudian banyak yang akhirnya menerapkan slogan yang sama akhlak begitu intinya memang banyak yang akan dinilai berdasarkan perilaku. Kemudian kalau mekanisme kinerja agile itu tuntutannya karena pertama dari perkembangan zaman juga, kemudian sudah lagi yang konvensional itu sudah dirasa kurang kurang relevan saat ini, apalagi eh, dinamisasinya cukup tinggi ya Bapak Ibu. Pergerakan-pergerakan, perubahan dan lain sebagainya itu cukup tinggi dan cepat. Jadi agile, kalau dulu agile mungkin banyaknya dikenal di pemrograman, tapi belakangan banyak proses bisnis yang memang mengadopsi mekanisme atau metode kerja dengan agile begitu Bapak Ibu. Nah, di sini kalau mekanisme kinerja agile ini sedikit sebentar. Jadi kalau yang di gambar ini, Bapak Ibu, yang segitiga ini kan ada gambar-gambar di dalamnya. Ini ada keterangannya ya. Kalau yang hijau itu leadership, yang hitam dan biru itu CF atau pelaksana. Nah,
Kalau dulu yang konvensional atau yang tipe organisasi tradisional itu em, top down ya, modelnya top down, murni begitu. Jadi kalau dari atasan, katakanlah kalau di level OPD ya, di level OPD kepala dinas memberikan tugas ke apa di bawahnya ada kepala bidang ataupun di sekretaris dinasnya baru nanti menurunkan ke staf-staf yang di level bawahnya lagi. Nah, ini berdasarkan Permenpan, kajiannya itu sudah kurang relevan karena itu tadi ada percepatan yang memang perubahan terutama ya, perubahan yang menuntut untuk bergerak lebih cepat. Nah, mungkin kita bisa lihat di beberapa tahun lalu, terutama ketika pandemi COVID, itu kan banyak sekali tuntutan yang mendasari kita untuk merubah pola kerja ya Bapak Ibu. Nah, mungkin dari situ muncullah transformasi digital yang nanti akan berdampak tidak hanya di kalau dulu mungkin sektor-sektornya ya industri, kemudian pariwisata dan lain sebagainya. Ini sekarang juga transformasi digital itu juga merambah pada pemangku kepentingan di level pemerintah daerah ataupun di pemerintah pusat begitu. Nah, kalau transformasinya di mekanisme kerja agile itu nantinya em, dari seorang kepala dinas misalnya itu sudah bisa langsung memerintahkan ke bawah-bawahnya karena apa mungkin posisi yang tahu duluan informasi yang tahu duluan itu dari kepala dinas begitu ataupun tidak serta merta harus kepala dinas ya Bu. Artinya posisi-posisi leadership yang dulunya itu harus struktural banget itu sekarang sudah bisa cross fungsional jadi udah bisa lintas bidang ke lintas seksi begitu sehingga em, harapannya itu pergerakannya sudah lebih fleksibel sudah bisa lebih cepat untuk beradaptasi dengan em, digital seperti itu. Em, ini nanti kalau misalkan di tengah-tengah terlalu cepat atau ada Bapak Ibu yang ingin tanya, boleh langsung raise hand atau open mic begitu Bapak Ibu. Jadi nggak perlu nanti nunggu sampai ke sesi tanya jawab juga. Oke, ini selanjutnya ada unsur-unsur sasaran kinerja pegawai itu kurang lebih ada tiga ya. Kegiatan tugas jabatan, angka kredit, dan target. Nah, untuk kegiatan tugas jabatan itu mengacu pada penetapan kinerja. Nah, dalam melaksanakan kegiatan tugas jabatan, prinsipnya pekerjaan dibagi habis dari tingkat jabatan tertinggi sampai terendah secara hierarki. Jadi kalau di struktur OPD, mulai dari tadi contohnya ada dari kepala dinas, nanti turun ke kepala seksi, kepala bidang, begitu, kemudian ke jabatan fungsional. Artinya yang atas itu semakin tinggi posisinya itu level-level strategisnya. Jadi perencanaannya perencanaan strategis, semakin turun ke bawah itu sudah mulai ke ranah teknis atau kegiatan seperti itu Bapak. Jadi em, secara penurunan, jadi nanti mungkin kalau secara teori mungkin kurang kurang ini ya, kurang terlihat. Nanti kami tunjukkan di ininya di bentuk hierarki atau aplikasinya. Nah, tugas jabatan tertinggi atau misalkan kita ambil contoh di level kepala dinas itu juga akan tetap mengacu pada RPJMD dan juga Renja dan Renstra. Jadi sebenarnya ada proses cascading ya Bapak Ibu, proses cascading yang dilakukan untuk tetap bisa memenuhi eh, target-target atau IKU yang ada di RPJMD. Jadi kan ikunya di RPJMD nanti turun ke Renja, Renstra itu baru turun lagi ke bawah. Nah itu memang dalam proses pelaksanaannya ada yang em, Bapak Ibu di Pemdanya itu tidak melakukan proses cascading. Yang penting ada sasaran kinerja pegawainya. Yang penting saya memenuhi
dari atasan gitu. Nah, yang ideal itu kita tetap melakukan cascading dari proses RPJMD turun ke Renja Renstra, sehingga nanti ketika masuk di sasaran kinerja pegawai itu tetap bisa align, tetap bisa satu satu linear begitu ya Bapak Ibu, turun dari RPJMD-nya ke Renja, kemudian ke Renstra. Nah, di level-level OPD itu sudah sampai muncul ke kegiatan apa yang akan dilaksanakan untuk mencapai Rensta, Renja, dan RPJMD-nya. Nah, kemudian yang kedua itu ada angka kredit, Bapak Ibu. Nah, mungkin di sini kita tidak terlalu banyak membahas tentang angka kredit karena ini juga ada bisa jadi ini satu pembahasan sendiri yang cukup panjang ya, Bapak Ibu. Angka kredit itu intinya sih kalau dikaitkan dengan tugasnya, masing-masing tugas tuh punya poin atau bobot yang bisa dipertimbangkan sebagai angka kreditnya. Nah, yang ketiga itu ada target di mana output, kualitas, waktu, dan biaya. Ini em, bisa dalam satu apa namanya sasaran begitu. em, Targetnya meliputi empat itu. Jadi nanti tergantung ke kriteria penilaian yang ditetapkan oleh Bapak Ibu. Mungkin sebagai contoh, pos kalau di kuantitas atau kualitasnya ya misalnya. Jadi kalau di pelayanan minim komplain atau komplain dari pelayanan publik di bawah 20%. Itu kan berarti bisa dibilang kualitas pelayanannya sudah oke. Atau yang terkait dengan SLA atau waktu pelayanan. Jadi kalau pengajuan KTP baru atau KK baru itu SLA-nya berapa? Jadi target target waktunya itu kita tetapkan. Misalnya kalau pengajuan KTP baru atau KK baru itu 2 hari kerja. Nah, itu pemenuhannya seperti apa? Jadi nanti apa yang dinilai kalau proses manual mungkin gampang ya Bapak Ibu tinggal dicatat begitu, tapi kalau di aplikasi jika Bapak Ibu sudah menerapkan itu, artinya rumus-rumus tidak hanya rumus ya, artinya ada kondisi-kondisi yang memang sudah harus di-define di awal untuk bisa nanti dituangkan di aplikasi sehingga pencatatannya juga lebih transparan begitu, lebih adil sehingga BCM ya atau tim inti penyusun TPP itu sudah lagi tidak bingung untuk melakukan proses perhitungan secara manual karena secara sistem sudah dibantu oleh aplikasi nanti selama banyak semuanya mungkin selama batasannya jelas, kondisinya jelas, rumusnya jelas, itu bisa dituangkan di aplikasi seperti itu. Nah, ini ada beberapa kategori kegiatan untuk di fungsional. Jadi ada kegiatan utama, penunjang, dan kegiatan tambahan. Kalau kegiatan utama itu kegiatan yang berada di jenjang jabatannya, satu jenjang di atas dan di bawah dalam tingkatan yang sama. Ini saya ambil dari Perpres ya, Bapak Ibu. Maaf, Permentannya. Kemudian yang kedua ada kegiatan penunjang, itu kegiatan penunjang untuk kegiatan utama. Nanti kalau ini saya kasih contoh di bawahnya. Kemudian yang terakhir ada kegiatan tambahan. Jadi kegiatan tambahan itu kegiatan selain utama dan penunjang, kegiatan yang muncul setelah SKP-nya disetujui. Jadi kan memang secara proses em, sasaran kinerja pegawai itu disetujui dulu setelah diturunkan sampai ke level tertentu itu ada masing-masing tahapan itu perlu proses persetujuan. Kemudian kegiatan yang ketiga untuk kegiatan tambahan ada kegiatan sesuai dengan jenis fungsionalnya. Nah, ini contoh yang ada di Panmenpannya juga. Jadi saya ambil um, formnya sampai pas ke sini, Bapak Ibu. Untuk contoh kegiatan utama itu ini tapi contohnya di level ini ya, Dirjen di pemerintah pusat. Jadi nanti di level Bapak di level Pemda, pemerintah daerah itu bisa disesuaikan. Jadi bisa mengacu ke
Itu tadi berdasarkan cascading yang diturunkan dari RPJMD.